Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam acara Qalbul Salim. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, mari kita buka sejenak acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara nanti bisa bermanfaat khususnya bagi pemirsa semuanya, terutama nanti juga bisa bagi saya dan Ustadz. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau ini adalah Gus Musholin, terus Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini berasal dari Dadapan dan kiprah beliau ini sangat luar biasa, pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Beliau ini pernah juga di Ansor, kemudian di Rijalul Ansor, kemudian alhamdulillah pada hari ini beliau menjabat di Kantip Suriah di Ranting NU Dadapan. Masya Allah, luar biasa Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, baik, di sini nanti sahabat NTV kita akan temanya yang kita bicarakan yaitu membuka jalan taubat Ustadz ya. Jadi nanti untuk materi jalan taubat ini nanti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Musholin. Nanti biar Ustadz Musholin itu bisa menjelaskan kepada pemirsa NTV dimanapun berada terkait dengan taubat, bagaimana cara bertaubat, apa taubat itu, karena mungkin pemirsa NTV dimanapun Anda berada belum banyak yang tahu Ustadz. Taubat itu yang seperti mana? Kadang konco-konco teman-teman tuh banyak yang mengatakan kamu itu tobat Lombok dan lain sebagainya. Tapi mari setelah tobat itu kembali lagi. Lah ini monggo nanti Ustadz bisa jelaskan definisi tobat yang sebenarnya itu bagaimana. Monggo silahkan kepada beliau Ustadz Musholin kami haturkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru-guru, para alim, para ulama yang mungkin menyaksikan di siaran acara Qalbul Salim di NTV. Saya pribadi Musholin mohon bimbingan, mungkin barangkali nanti apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada khilafan kepada guru-guru saya yang mungkin menyaksikan di acara TV, mohon bimbingan. Saya yakin gak mungkin apa yang saya sampaikan bisa sesempurna mungkin. Dan juga yang saya hormati seluruh kru-kru NTV, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Mukhlis yang sangat saya hormati juga. Tak lupa seluruh pemirsa NTV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya bisa kembali di acara Qalbul Salim di acara NTV. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa berkah, rahmat dan hidayah serta membawa ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gus dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita coba membuka tema, yakni membuka jalan taubat. Tapi sebelum kita berbicara lebih panjang lebar, perlu kita ketahui dulu apa sih taubat, kan gitu. Biar orang tahu apa sih taubat. Kalau kita lihat dari bahasa taubat adalah taba yatubu taubatan, yang artinya adalah kembali.
Kita paham itu dulu, yang mati adalah kembali. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu ketika dilahirkan adalah kullu maulatin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dari rahim seorang ibu itu terlahir dalam keadaan suci. Keadaan suci, bersih. Nah, ketika dalam masa lahir keadaan suci, berjalannya dengan waktu, bertambahnya usia, terus dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, ini namanya perjalanan. Nah, dari tahun ke tahun, dari masa kecil, agak dewasa, remaja, sampai dewasa, sampai masa tua. Nah, otomatis dalam satu perjalanan yang ketika kita dalam keadaan suci, kita harapkan kita ketika waktu lahir itu dalam keadaan suci, dalam perjalanan besok mentok di akhir perjalanan kita menghadap kepada Allah, diharapkan bisa suci kembali seperti asal mula kita lahir. Makanya taubat itu kembali. Kita berusaha kembali menjadi hamba Allah yang suci, yang bersih. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah, keadaan suci kembali. Nah, untuk melihat hal semacam itu, makanya dibutuhkan taubat kembali itu. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan, agar kita bisa kembali kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya. Dalam surat Al-Imran ayat 133 kalau tidak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dari ayat itu sudah jelas bahwasanya manusia wasari'u ila maghfiratin. Bergegaslah kamu, percepat-cepatlah kamu dalam arti secepat-cepatnya ila maghfiratin, memohon ampunan kepada Allah. Ini bukan berarti ketika kita sudah menumpuk dosa yang besar baru kita kembali meminta ampun kepada Allah. Tidak. Ini dalam arti penafsiran ayat ini, ketika kita dalam hidup di dunia ini, dari pagi mamanya sampai ketemu pagi lagi, kita kalkulasi. Seberapa kesalahan kita di kehidupan atau di perjalanan kita satu hari ini, kesalahan yang kita perbuat kepada Allah. Kalau kita sudah menyadari kesalahan, cepat-cepat kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat-cepat kita memohon ampun kepada Allah. Nah, dari situlah nanti kita akan bisa mengoreksi diri kita. Oh iya, aku mulai dari kecil sampai umur sekian. Sampai umur sekian sudah banyak dosa yang sudah aku lakukan, sudah banyak kesalahan yang aku lakukan. Kita harus bisa mengoreksi hal semacam itu. Makanya kalau kita tidak mau membuka yang seperti itu dulu, kita tidak akan merasa bahwasanya kita punya salah kepada Allah, gitu loh. Ini masih kita membahas hubungannya dulu sama Allah, hablum minallah, bukan hubungan masih bukan yang hablum minanas dulu. Kita buka untuk hablum minallah. Lah, otomatis kalau kita mau membuka pintu taubat, yang pertama kita buka untuk diri kita dulu. Setelah kita mampu membuka diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bisa kembali kepada Allah dengan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah, fa insya Allah kita akan mampu berjalan sesuai dengan tatanan yang dituntun oleh Nabiullah Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, makanya saya menganjurkan juga memberikan suatu arahan kepada teman-teman, saudara-saudara kita, mari kita jangan menunggu kita sudah menumpuk dosa kita yang kita lakukan, sudah menumpuk banyak baru kita bertobat. Itu langkah yang salah kalau menurut saya. Kelihatannya menarik, Ustaz. Mohon maaf saya potong. Kelihatannya menarik karena ini jeda waktu, Ustaz. Nanti kita lanjut untuk di sesi keduanya. Pemirsa sahabat NTV, baik, nanti bincang-bincangnya kayaknya semangat sekali. Maka dari itu kita break dulu untuk acara kita di NTV di Qalbul Salim.
Baik, pemirsa sahabat NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi untuk acara Qalbun Salim yang akan disampaikan oleh Ustadz Musholin yang tadi sudah banyak sekali menerangkan tentang apa itu taubat, macam-macamnya taubat, bagaimana kita harus bertaubat yang benar. Ya, baiklah, ini untuk selanjutnya kita dengarkan lagi, kita simak lagi Ustadz ya, penjelasan yang season kedua. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan tentang mengenai taubatan nasuha, yang benar-benar taubatan nasuha itu yang bagaimana. Karena Ustadz, mohon maaf ini melihat dari sinetron-sinetron ini ya, kalau kita lihat taubatan nasuha, begitu banyak masalah Ustadz, nangis, taubat, minta kepada Allah. Begitu selesai masalahnya lupa lagi. Terus nanti bilangnya taubatan nasuha lagi. Lah ini mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada yang bingung. Sinetron kok seperti itu, taubat yang bagaimana. Nah ini mungkin bisa diberikan wawasan lagi Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kita lanjut lagi, ya. Begini, makanya dari awal kita harus memberikan suatu pendasaran atau kekuatan keimanan kita yang lebih kuat. Memang sering kadang-kadang orang itu kata-kata taubat kayak dibikin di bibir ini kayak mudah menyebut taubat, kan itu kan. Karena sekarang taubat, besok mengulangi lagi, sekarang taubat, besok mengulangi lagi. Lah, semuanya itu agar kita benar-benar bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, yang taubat yang sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah. Satu yang perlu kita perhatikan adalah semuanya harus kita kembalikan ke hati kita yang lebih dalam. Gitu. Ke hati kita yang lebih dalam, maksudnya gimana? Dari awal saya sudah bilang, kita ini lahir dalam keadaan suci. Alangkah indahnya bahwasanya besok kalau kita kembali lagi kepada Allah, ini kembali seperti awal kita lahir ke dunia. Nah, kalau kita sudah punya pemikiran semacam itu, iya, aku lahir keadaan suci, ini nanti aku dipanggil oleh Allah, masa aku akan menjadi orang yang kotor. Nah, memang kita tidak munafik dalam perjalanan kehidupan manusia, tidak lepas dari salah, dosa, dan kekhilafan, karena kita manusia biasa, beda dengan Rasulullah yang punya sifat maksum yang sudah dijaga oleh Allah. Nah, maka dari itu guru-guru kita, para alim, para ulama, banyak kitab-kitab dan lain sebagainya, Al-Quran, kitab hadis, semuanya menganjurkan kalau kita itu benar-benar bertobat, hati kita harus dibersihkan dulu. Bersihkan hati kita. Kenapa? Kita sadari, terutama kita sadari memang kita tuh salah kepada Allah. Nah, setelah kalau kita salah kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau menyadari semua kesalahannya, bagaimana cara kita membingkis dari rasa kesadaran tadi, jangan sampai ini terulang lagi. Satu, jangan sampai godaan-godaan setan iblis itu kembali bersarang di hati kita. Nah, itu yang perlu kita tanam ke sana. Dari awal, sebelum kita berjalan, memang kita perlunya untuk kita bersihkan diri kita dulu. Dalam arti hubungan kita dengan Allah, dengan sesungguh-sungguhnya, kita agar untuk menjaga hati kita yang sudah berusaha kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Satu, jangan sampai kita mengulangi apa yang sudah pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, perbanyak kalau kita merasa awam, ilmu belum begitu mumpuni, kita mendekatkan diri atau lebih dekat, memperbanyak lebih dekat kepada para alim, para ulama yang berilmu, yang bisa memberikan silaman rohani. Kembalinya harus kepada orang alim ulama yang berilmu, guru-guru yang di situ memang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya, baru kita akan mendapatkan terus siraman rohani dari beliau, sehingga hati kita semakin terus kuat, semakin bersih. Insya Allah kalau kita bisa melakukan semacam itu, terus belajar sama guru tadi, sama ulama tadi, fa insya Allah atas siraman-siraman beliau, kita yang sudah benar-benar bertaubat, fa insya Allah
akan bisa dibentengi oleh ilmu atau siraman-siraman rohani dari para alim ulama tadi. Tapi kalau kita hanya sekedar bertaubat, setelah kita bertaubat gini, yang sering kita lihat di sinetron, setelah itu kembali lagi karena ya itu tadi, karena dia tidak mampu untuk menahan godaan setelah dia taubat sama Allah, diuji lagi, kembali lagi gitu loh. Makanya Allah kan tidak serta-merta melihat orang itu taubat terus dibiarkan, terus dikawal, enggak, mesti Allah juga menguji seberapa kekuatan dia itu benar-benar taubat ataukah hanya taubat sambal, kalau orang Jawa bilang taubat sambal, sekarang bilang taubat besok kembali lagi, sekarang bilang taubat 1 bulan kembali lagi. Nah, itulah makanya kalau kita sudah benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, mengaku segala dosa kita, kesalahan kita yang kita perbuat. Satu, kita belajar, terus mendekat, mencari ilmu, mencari siraman rohani kepada para alim, para ulama. Kalau memang di daerah kita sekitar ada ustadz, kita sharing ke ustadz, minta siraman rohani ke ustadz. Kalau ada kiai, ke kiai kita. Yang kiai itu benar-benar mumpuni dalam itu keilmuannya. Bukan sekedar kiai yang bisanya cuma kalau bahasa orang Jawanya ngocok-ngocokin, enggak, yang benar-benar seorang ulama yang alim, yang bisa memberikan siraman rohani kepada kita. Nah, dari situ kita akan bisa menjaga keutuhan benar-benar taubat kita ini kepada Allah itu murni taubatan nasuha, yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, sehingga ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita akan seperti bayi yang baru terlahir kembali. Itu hablum minallah. Nah, setelah kalau kita bisa semacam itu, masa kita harus mau diam memperbaiki diri kita sendiri? Kalau kita bisa untuk kepada orang lain, lah ini berarti kita berusaha bertobat menjadi orang baik. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Coba kita menggandeng teman-teman kita yang lain yang mungkin masih belum menyadari kesalahannya. Lah ini juga perlu. Makanya kan saya sendiri sebagai Rijalul Ansor juga bangga melihat fenomena kiai-kiai, ulama-ulama, kiai NU sekarang kan bermacam-macam. Ada yang basicnya itu di pesantren mengajar santri, ada yang kiai itu di jalanan ya. Nah, yang di jalanan inilah yang saya salut. Karena apa? Karena mereka itu mungkin beliau-beliau itu punya niatan, saya ingin mencoba mengentas saudara-saudara kita yang ada di jalanan yang telah lama lupa kepada Allah atau yang telah lama berpaling kepada Allah. Coba untuk saya rangkul, saya gandeng sehingga bisa kembali kepada Allah. Ini yang sangat sebenarnya harus kita pikirkan. Kalau kita cuma memberikan diri kita sendiri, ya manfaatnya diri kita sendiri. Tapi kita belum bisa hablum minannasnya, bermanfaat kepada lain belum bisa kan. Makanya khairnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, fenomena yang seperti ini sekarang ini, ada ulama-ulama muda NU dan sebagainya, ya contoh kecil lah yang saya agak salut juga senang bangga sebagai warga NU, sebagai Ansor, kayak Gus Miftah yang menggandeng, dia tuh mau berdakwah, mencoba untuk mengentas mereka-mereka yang yang hidup bergelimang dalam dunia hitam dan sebagainya. Alhamdulillah berkat beliau mau untuk berusaha mengentas mereka, sedikit demi sedikit mau untuk kembali yang lurus ke jalan Allah. Ada kayak Gus Idam juga saya salut. Saya melihat sendiri kan bagaimana kalau Gus Idam itu memberikan tausiah, mauidhah di acara beliau, banyak dari semua kalangan, yang anak-anak muda yang dulunya suka minum, alhamdulillah dirangkul sama beliau, sekarang sudah berhenti minum, mau mengaji. Lah inilah makanya saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya yang punya ilmu, terutama yang di Jalul Ansor, mari saudara-saudara kita yang sekiranya masih belum mau kembali ke rumah muliahnya, coba kita rangkul dengan berbagai macam metode atau cara, bagaimana cara saudara-saudara kita ini mau kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ustaz, barakallah. Baiklah Ustaz. Kayaknya ini menarik sekali Ustaz materinya ya, pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Jadi mungkin kesimpulannya itu adalah kalau kita taubat, memang tobat beneran,
ya kita tinggalkanlah. Jangan sampai kita itu mengulangi lagi, terutama kita dekatkan diri kita itu kepada ulama, kita dekatkan diri kita itu kepada guru-guru ngaji. Curhatku paling enak mungkin di guru ngaji atau kiai Ustaz ya. Kalau kita curhat di medsos lain lagi nanti ceritanya Ustaz ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pemirsa NTV dimanapun Anda berada, ini taubat yang luar biasa itu ya, kita harus mendekatkan diri kita kepada ulama, kemudian kita nanti mengaplikasikannya itu dengan berbuat kebaikan dan amal-amal soleh. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saatnya kita untuk break di acara Qalbul Salim. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, yang tadi kita sudah banyak belajar tentang taubat. Nah, ini sekarang kayaknya menarik lagi Ustadz. Ini saya kepengen nanti Ustadz itu menjelaskan gimana ciri-cirinya orang itu diterima taubatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Karena taubat itu ya yang tadi sudah panjenengan omong nih di depan, memang sangat ringan sekali diucapkan. Taubat ringan sekali diucapkan. Namun pengerjaannya itu ya bisa dikerjakan. Mungkin outputnya atau hasilnya ya taubat, ngerjakan, besok koyo yo ngulangin naik taubat. Nah ini mungkin nanti sahabat NTV dimanapun Anda berada ini kayaknya kepengen bisa diberikan penjelasan. Bagaimana caranya, ciri-ciri taubat itu bisa diterima, kemudian nanti hasil dari orang yang diterima taubatnya itu bagaimana, perilakunya seperti apa. Monggo Ustaz. Terima kasih. Baik pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang itu kalau memang benar-benar bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang itu sudah merasa salah, bertobat kepada Allah. Setelah dari kesalahannya dia berbuat baik, terus berbuat baik, tidak mau melakukan atau mengulangi kesalahannya lagi. Berarti setelah lihat halia tingkah lakunya, ketika kehidupannya terus berjalan sampai terus di batas akhir hidupnya dia tidak pernah kembali lagi seperti apa yang pernah dilakukan, berarti itu ciri-cirinya orang itu benar-benar diterima oleh Allah dan tobatnya benar-benar diterima oleh Allah. Ini Gus, saya punya pengalaman, makanya kalau tadi Anda bilang ciri-cirinya karena orang itu benar-benar taubat dan tobatnya diterima oleh Allah itu bagaimana? Ketika dia jelek bertaubat kan ingin berbuat bagus. Lah, setelah dia bertaubat ingin berbuat bagus, terus dia tuh berbuat bagus terus. Dalam arti kehidupan halianya dia terus memupuk kehidupan yang bagus gitu loh. Amalannya terus bagus, terus dia takut kalau mau melaksanakan hal-hal jelek yang pernah dilakukan. Itu berarti menggambarkan dia itu benar-benar taubatnya lurus. Fa insyaallah kalau terus lurus sampai akhir hayatnya, fa insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pengalaman, makanya saya berani begini. Dulu saya punya teman, sekitar di tahun 2013-an, sebelum 2014 pokoknya. Sebelum masih dalam pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, 2013 Allah. Saya punya teman, nggak perlu saya sebutkan namanya. Asalnya anak Surabaya, ketemu sama saya pada waktu di Pulau Dewata, Bali. Anak ini, ya bukan anak, soalnya umurnya sudah dewasa. Nah, teman saya ini, dia mantan residivis. Ya Allah, dia juga keamanan lah, maksudnya keamanan di suatu daerah Darun Nikmah, Darun Nikmah di Surabaya. Di Surabaya itu ada Darun Nikmah. Darun Nikmah. Kalau dulu namanya Darun Nikmahnya itu Doli. Sekarang sudah alhamdulillah sudah dibubarkan oleh waktu itu Risma. Wali Kota Bu Risma. Ya. Dulu dia itu bagian keamanan di situ. Jadi residivis narkoba pernah dilakukan, minum apalagi sampai dia pun
masuk penjara ini sudah keluar masuk penjara. Karena dia residivis, ya perampok, pokoknya kehidupannya ini dunia hitam lah. Nah, suatu saat ketemu saya di Pulau Dewata di Bali. Mau apa aja saya tanya. Islam. KTP dilihatin sama saya. Oh ya Islam. Tapi ya Allah, yang saya merasa ngeri, dia bilang Islam, niat sholat, niat udhu aja tidak tahu, Gus. Ya Allah, saya bilang. Maka bismillah, pada waktu itu dengan kemampuan ya sebisa saya, coba saya bimbing. Dia gini, kalau panggil saya tuh, Lin, aku ini, bahasa Jawa ini, aku ini umpamanya sholat itu diterima nggak kalau Allah? Sholat saya ini diterima nggak sama Allah? Mamanya saya diterima nggak sama Tuhan, sama Allah? Saya bilang, siapa yang bilang nggak diterima oleh Allah? Sejelek apapun kamu, sejelek apapun perbuatanmu, asalkan di hatimu masih ada Allah, kamu masih akan diterima oleh Allah. Karena apa? Saya punya pemikiran, berarti dia sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit di hatinya untuk ingin kembali kepada Allah, ingin menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Bismillah, dengan minta pertolongan sama Allah, coba saya bimbing mulai dari belajar wudhu, mulai belajar doa sholat dan sholatnya. Kalau sholat 5 waktu saya abad kayak gini, ya wis. Jadi saya bimbing, udah kamu kuatnya apa aja. Kalau maghrib bisa, sama isya, oke, maghrib bisa. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Lama nggak ketemu, juga sudah putus hubungan kontak. Dia nikah sama, ya sempat saya nikahkan kepada Pak istri di Jember. Dapat Jember, hilang semua kehidupan yang dulu. Dia benar-benar kembali kepada Allah. Yang suka minum, yang dulu pokoknya dunia hitamnya, yang gelap, yang jelek, dia tinggal sebenarnya. Sekarang dia itu, alhamdulillah, dari tetangganya yang teman saya yang tanya, gimana dia? Alhamdulillah, sholat rutin. Tiap sudah dengar adzan dia berangkat. Sekarang dia kerjanya cuma jadi dagang keliling, jual ikan lele. Saya sekali pernah ketemu, gimana? Ternyata kehidupan yang semacam ini baru saya temukan indahnya dalam hati. Bahasa Jawa bilang, ademe atiku, saya kerja kayak gini, tapi pikiranku tenang, semuanya tenang, saya bisa ibadah kepada Allah berkat bimbingan sampean. Gitu loh. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya orang itu benar-benar dia itu ingin kembali bertobat kepada Allah. Seluruh kesalahan yang pernah ia lakukan benar-benar ia tinggalkan. Sekarang dia mau menginjak atau berpijak pada tangga berikutnya untuk melakukan suatu kebaikan, memperbaiki dari dulu kesalahannya. Dia ingin terus baik, sehingga ketika dia menghadap kepada Allah menjadi hamba Allah yang benar-benar baik, bersih kembali. Masa lalu dia tidak usah kita pikirkan atau tidak usah kita ingat kembali. Masa lalu adalah masa lalu. Ketika kita sudah bertaubat dan tobat kita insya Allah diterima oleh Allah, kita akan menjadi orang yang bersih kembali. Makanya saya kan begitu senang, bangga kalau seandainya ada saudara-saudara saya baik di Darul Ansor yang mampu merangkul saudara-saudara kita yang semacam itu. Karena apa? Karena dengan manfaat semacam itu luar biasa bagi kita, gitu kan. Ya kalau kita mengaji sama santri, sama yang sudah biasa biasa pakai sarung, mungkin mudah. Tapi kita untuk mengentas saudara-saudara kita yang semacam itu, inilah yang perlu perjuangan yang luar biasa. Padahal kadang-kadang kan kita sering, walaupun kita sering di hari Jumat diingatkan sama khotib, ya ittaqullah, itu sebenarnya seruan kita untuk kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang kalau nggak mau menyadarinya, seakan-akan kayak udah biasa gitu. Padahal kan kalau kita mau mencermati secara dalam dari bahasa atau dari ayat yang disampaikan oleh para khatib di hari Jumat itu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun, kan. Kalau kita jangan sampai kalau kita mati tidak dalam mati keadaan sebagai orang muslim atau mukmin gitu. Makanya dari situ agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri kepada Allah kembali dengan mati yang mukmin, yang membawa iman, yang bertakwa, kita juga harus memberikan bagaimana saudara-saudara kita ini bisa bersama-sama kita
nanti kembali kepada Allah, bareng-bareng menjadi hamba Allah yang muttaqin. Situlah Bu. Ya, insyaallah Ustaz tabarak. Nggih, nggih. Memang luar biasa Ustaz ya. Nggih. Taubat itu angel-angel penak. Nah, Kira-kira seperti itu. iya. Ya, mungkin sudah banyak Ustaz ya di lingkungan kita Ya. orang yang bertaubat benar-benar sampai nyedeki ulama, bahkan hari ini sudah jadi orang yang luar biasa itu mau Hercules Ya. yang terkenal preman di Jakarta. Ya. Alhamdulillah beliau mendekati Habib Lutfi, Ya. Gus Miftah, dan hari ini beliau ini dikatakan orang yang paling paling rajin sedekah. Ya. Sampai tiap bulan itu bisa Ya. memberikan sedekah pada anak yatim, ya itu luar biasa, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan Ustadz, nanti kita semuanya ini memang diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, Amin, sehingga amin. bisa menuntun Ya. kepada orang-orang yang memang memerlukan kita. Itu luar biasa, Ya. Ustadz. Baik Ustadz, untuk taubat ya Ustadz ya, luar biasa menarik sekali. Kayaknya ini nanti kita bisa kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan lagi bincang-bincang ya, tentang taubat yang dinarasumberi oleh Ustadz Musholin ya, Ustadz Musholin. Insya Allah luar biasa. Tadi saya juga ngomong-ngomong dengan Ustadz Musholin ini, kayaknya beliau ini untuk nobatne wong. Nobatne wong wis akeh ya, karena mungkin background beliau itu pernah hidup di metropolitan ya. Jadi kayaknya kalau kita bicara kota metropolitan Surabaya ini luar biasa, macam-macam wong ya. Makanya alhamdulillah beliau ini salah satunya juga bisa memberikan siraman rohani kepada teman-teman yang ada di sana, dan ini saya salut sekali, satu luar biasa. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan taubat Ustaz ya, taubat. Mungkin tadi sudah taubat ciri-ciri bagaimana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin Ustaz bisa menjelaskan taubat, isi dari taubat. Isi dari taubat itu yang dimaksud dikandung dalam agama Islam mungkin ya. Agama Islam selain dari tobat-tobat, lek wis awake dhewe ibadah karo Gusti Allah, wis salat tobat karo Gusti Allah, mungkin awake dhewe ya aja nglakoni neh. Lah sekarang awake dhewe tobat karo menungso ya. Tobat dengan manusia itu bagaimana? Karena tidak dipungkiri Ustadz ya, tidak dipungkiri kita itu juga punya salah, selain kepada Allah juga kepada manusia. Mungkin kalau kepada Allah taubatnya ya sholat taubat, kemudian ya memperbaiki perilaku kita. Tapi kalau sesama manusia Ustadz, mungkin bisa dijelaskan bagaimana taubat dengan sesama manusia itu, monggo. Baik pemirsa, tadi sudah saya jelaskan, yang kita bahas adalah taubat yang hablum minallah, hubungnya dengan Allah. Sekarang kalau kita sudah taubat kita yang hablum minallah sudah kita beresin, sekarang kita baru kepada bagaimana cara kita yang taubat kepada Allah sudah sempurna, otomatis yang hablum minannas pun harus bisa disempurnakan juga kan itu. Nah, yang jelas sebenarnya kalau hubungannya dengan manusia adalah simpel, karena sama-sama makhluk Allah. Kita punya salah kepada orang yang kita sakitin, ya mau nggak mau kita harus minta maaf. Nah, kalau kita punya hutang kepada orang yang kita hutangin, mau nggak mau ya kewajiban kita mengembalikan. Sebenarnya simpel itu, Gus. Dalam arti yang hubungannya dengan manusia, kalau kita pernah menyakiti orang yang kita sakiti,
ya kita harus memohon maaf. Karena apa? Karena selamanya kita akan menanggung dosa dari hasil kita menyakiti orang lain. Kalau orang itu belum memberikan maaf, otomatis tidak akan bisa termaafkan. Umpamanya kita pernah bikin salah kepada orang, terus kita tidak mau minta maafnya sama aja gitu. Makanya kalau sama seseorang juga kita koreksi, jangan menganggap kita ini terus selalu benar sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang atau kita beri dengan orang kita merasa benar, ini yang kadang-kadang yang bahaya. Kalau bahasa sekarang adanya egonya terlalu tinggi. Nah, kadang egonya terlalu tinggi memaksakan egonya sehingga orang lain dianggap semuanya rendah atau semuanya dianggap alah masih ecek-ecek. Ini yang bahaya. Makanya kita harus bisa menjaga ego yang sekiranya nanti bisa membahayakan pada diri kita yang sehingga bisa menyakitkan orang, membahayakan orang dan sebagainya. Pokoknya intinya yang hablum minas adalah beres kalau orang yang pernah kita, yang kumpul dengan kita, yang pernah berhubungan dengan kita, yang sekiranya kita pernah menyakiti, mereka memaafkan kita, berarti itu sudah beres. Karena kan hablum minas harus diselesaikan sesama manusia. Kalau hablum minallah antara makhluk sama sang Khalik. Nah, kalau dua-duanya sudah bisa berhubungan dengan bagus, insya Allah maka taubat kita akan bisa menjadi taubat yang sempurna, yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang biasanya yang sering menjadi kendala gini, Gus. Orang itu dia alhamdulillah bisa terbuka hatinya untuk bertaubat ya, kembali kepada Allah. Itu kadang-kadang kalau benar-benar di hatinya ini tidak diyakini seyakin-yakinnya, tidak sekuat-kuatnya benar-benar bertaubat, ini godaan yang biasanya sering terjadi itu di lingkungan sekitar. Makanya kalau benar-benar kita ingin bertaubat kepada Allah, ingin meninggalkan semua kesalahan kita kembali membersihkan kepada Allah, ini lingkungan kadang-kadang. Ya mohon maaf, contoh gini aja, dulu kita ini peminum berat, pemabuk berat, kita ingin berhenti dari hal semacam itu, otomatis kalau kita kembali ke jalan yang benar, kita beribadah, sudah giat, rajin sebagainya, otomatis orang sekitarnya yang dulu pernah sama kita ini, kalau orang Jawa bilang, alah gaya tobat temenan tah, oh gayanya kayak tobat nanti besok lagi lah, ini mental harus kuat. Makanya saya bilang tadi, kalau kita benar-benar ingin sudah kembali kepada Allah, ingin bertobat kepada Allah, siapkan mental yang kuat, siapkan jiwa yang kuat, bahwasanya kita benar-benar ingin kembali kepada Allah, hilangkan semuanya, mental kuat dari lingkungan sekitar. Biasanya yang kadang-kadang ini, yang sering bertobat kembali lagi, itu kadang-kadang kurang kuatnya mental. Digoda semacam itu kayak umpamanya temannya, atau pokoknya yang pernah bergaul sama dia lah. Terus dia merasa, alah ternyata saya ingin berbuat baik, semuanya menganggap saya ini dianggap hanya sekedar untuk menipu atau guyonan dan sebagainya. Nah inilah, makanya kalau kita itu berusaha bertaubat kepada Allah, ya kita harus zahiran wa batinan, harus benar-benar kita all out, kalau bahasa saya semuanya kita tekad gitu. Insya Allah kita akan mampu. Makanya kan saya sering memberikan masukan-masukan kepada teman-teman Ansor dan sebagainya di daerah saya. Kalau ada orang atau temanmu yang sekiranya kamu tahu dia salah jalan, itu jangan kamu jauhi. Deketi dia, ajak ngobrol dia. Kadang-kadang orang gini, Gus. Dia itu kepengen, karena merasa jelek, dia itu kepengen taubat lah, kepengen berbuat baik lah, kepengen kembali jalan yang baik. Kadang-kadang dia itu ingin mencari figur, dia malu, nah itu loh. Makanya malu, karena malu itu dia nggak jadi. Nah, kadang-kadang malu itu ada karena mungkin dia tuh melihat dari fisik, ya kadang-kadang, atau malunya gini, umpamanya ini saya pakai baju koko dan sebagainya, dia tuh mau mendekat, izin, saya orang jelek, kotor, mau mendekat sama ustadz yang dianggap alim, yang sholat dan sebagainya. Nah makanya kalau guru saya dulu yang di Gresik itu, almarhum Gusji itu, nama aslinya itu Syekhul Islam Al-Ghazi, panggilannya Gusji. Itu memang dulu bergaulnya sama anak-anak yang semacam itu. Padahal saudara-saudara semuanya itu ya di pesantren yang ngajar di
lembaga, di madrasah. Tapi beliaunya enggak. Dianya itu bahasa Jawanya ngopeni orang-orang semacam itu. Jadi biasa berkaulnya ya pakai celana dan sebagainya. Pendekatannya itulah yang perlu. Agar apa? Mereka benar nggak sungkan. Nah, dari situ kita bisa memberikan masukan agar biar terbuka hatinya untuk kembali ke jalan Allah. Makanya saya sering bicara sama teman baik di dan sebagainya, dekati mereka. Siapa tahu mereka ingin menjadi anak yang baik, tapi karena tidak ada untuk pijakan pegangan dia tuh ingin ke jalan baik, nggak ada yang menuntun karena malu sama yang dianggap orang soleh, dia mau mendekati orang soleh dia malu, dekati dia, kasih masukan, kasih arahan. Alhamdulillah. Mulai sekarang pun di daerah saya itu kalau bangsa itu yang mantan preman jadi bangsa, yes. Sekarang pun alhamdulillah kehidupannya sudah mulai tertata lah gitu. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita itu benar-benar di hati kita itu ingin kembali kepada Allah, itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi dianggap berat memang berat, dianggap gampang memang gampang. Semuanya adalah harus kita kembalikan ke niat dan hati kita masing-masing. Kalau kita punya niat yang benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang baik dulu, jangan terlalu yang tinggi, baik dulu, insya Allah kita akan bisa sedikit demi sedikit, walaupun banyak rintangan dan tantangan, insya Allah bisa. Dan kalau kita bisa mampu untuk melaksanakan itu, insya Allah kita akan kembali menjadi hamba Allah yang mutakin. Ya, insya Allah luar biasa Ustadz ya. Iya. Jadi pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jadi mungkin kita bisa disimpulkan dari Ustadz Musholin tadi penjelasannya bahwasanya taubat kepada manusia itu yes meh mirip lah awake dhewe lek karo Gusti Allah ya taubate tenanan, lek karo manungsa itu yes minta maaf dan jangan sampai mengulangi lagi. Lek duwe utang ya aja lali. Utangnya aja disaur, aja semoyo tok lah. Ini luar biasa ya. Jadi kira-kira seperti itu, belajar dari kita banyak sekali belajar mengenai tentang taubat itu kepada lingkungan, terutama kepada manusia yang ada di sekitar kita. Itu bagaimana perilaku mereka, kehidupan mereka, sing enak, karena juga bermacam-macam sahabat NTV. Enak sing enak, kemudian enak sing soro, kan bahasanya seperti itu ada. Ada yang sedang-sedang saja. Ya kita bisa mereview lah, melihat bagaimana sing soro itu seperti apa. Kira-kira seperti itu. Terus pokoknya yang penting kita itu tegak lurus lah. Sebagai orang Muslim itu kita harus memang benar-benar menjalankan syariatnya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ini alhamdulillah kita ini luar biasa di NTV ini, kita bisa mensyiarkan dakwah melalui Ansor, Rijalul Ansor, kemudian Kolbun Salim ya, kita bisa memberikan pencerahan lewat media dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu tantangan untuk pemirsa semuanya yang ada di Indonesia ya, bahkan di dunia ini, tantangan dakwah ini harus memang benar-benar harus kita lakukan melalui media-media tersebut. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, pembahasan ini sebenarnya masih sangat panjang sekali. Jika kita diteruskan mungkin lama sekali, masih habis ya. Jadi mungkin insya Allah di lain waktu kita nanti bisa jumpa lagi di acara Kolbun Salim bersama Ustadz Musholin dan saya narasumber Hasyim Mukhlisin. Kini saya pamit undur diri dari hadapan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk pemirsa NTV diberikan rezeki yang lancar, sehat jasmani dan rohani. Saya sebagai narasumber di Kolbun Salim mengucapkan banyak terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.